Jadi berharap itu hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia hanya sebab atau perantara. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka didahulukan daripada nasta'in, daripada na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Qawaid Quraniyah. Sekarang kita sampai ke kaidah 36. Al-Qaidatus sadisatu wassalasun, kaidah ke-36. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kaidah ini diambil dari surah At-Taghabun ayat 16. Kaidah ini atau ayat ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya, dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Tafsiran yang kedua, mastata'tum itu adalah ala taqatikum, sehingga maknanya adalah bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kalian aku perintahkan dengan sesuatu, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin dulu, berusaha dahulu maksimal. Kalau tidak mampu baru sesuai dengan kemampuan, gitu Pak ya. Mastata'tum, ma di sini lidzarfiyah, artinya mencakup tempat, waktu dan kondisi. Sehingga maknanya adalah bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dimanapun kalian berada, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, baik itu kondisi senang, sedih, kaya atau miskin, sehat atau sakit, dan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya dimanapun kamu berada, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ini menunjukkan akan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya.
Yang mana jika seorang hamba tidak mampu menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka karena ada uzur syar'i, maka kewajiban itu gugur bagi mereka. Contohnya yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berdiri, Pak. Itu wajib. Namun jika seseorang ada uzur, misalnya sakit berat sehingga dia tidak mampu berdiri, atau dia sudah tua dan tidak mampu berdiri, maka tidak wajib bagi dia untuk sholat dengan berdiri. Boleh bagi dia sholat dengan cara duduk. Kemudian seandainya duduk juga tidak mampu, maka laksanakanlah salat dengan berbaring. Contoh yang kedua adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib. Tapi jika seseorang ada uzur, misalnya sakit permanen, atau seseorang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka puasa tidak wajib bagi mereka, dan kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Contoh yang ketiga adalah haji. Haji wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji kepada manusia ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Berarti yang tidak mampu tidak wajib haji sampai dia mampu. Contoh berikutnya adalah menikah. Jika seseorang ada uzur, dia tidak mampu menikah, pokoknya uzurnya syar'i, maka menikah tidak wajib bagi dia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat ini tadi, fattaqullaha mastata'tum, sebenarnya kalau digabung dengan ayat-ayat yang lain berbicara tentang masalah kehidupan rumah tangga dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa taghfiru wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka hati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka serta mengampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah fitnah. Fitnah di sini maksudnya ujian, ya. Cobaan. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta itu yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Contohnya, misalnya seorang ibu melaksanakan sholat, tiba-tiba anaknya menangis menjerit, nangis tidak henti-henti, maka ibu ini berarti ada uzur. Mana yang didahulukan oleh ibu ini? Tetap sholat atau menolong anaknya? Maka fattaqullaha mastata'tum, hendaknya dia menolong anaknya dahulu, Pak.
Setelah itu dia salat lagi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kaidah berikutnya. Al-qaidatu sabi'atu wa thalathun. Kaidah ke-37. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kaidah ini diambil dari surah Hud ayat 112. Yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas Islam, di atas agama, di atas syariat, di atas ketaatan, di atas tauhid, di atas sunnah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan menurut atau sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah secara bahasa artinya tegar, kokoh, tetap, kontinu, konsisten, dan terus-menerus. Nah, ini menunjukkan istiqomah itu sangat berat. Kenapa istiqomah itu sangat berat atau berat? Karena yang pertama, istiqomah itu adalah kontinu, terus-menerus, Pak. Makanya berat. Contohnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid secara kontinu, terus-menerus, itu berat. Tapi kalau hanya sholat berjamaah sesekali ke masjid, berjamaah ke masjid hanya sesekali, maka itu ringan. Banyak yang bisa. Kemudian sholat malam secara terus-menerus setiap malam, nah itu berat. Tapi kalau sholat malam hanya sesekali itu ringan. Sedekah terus-menerus, nah itu berat, Pak, sulit. Tapi kalau sedekah hanya sesekali ringan. Membaca Al-Quran setiap hari, setiap pagi, siang, dan malam, secara terus-menerus setiap hari seperti itu berat. Tapi kalau hanya sesekali membaca Al-Quran, seminggu sekali atau apalagi sebulan sekali, itu ringan, Pak. Tetapi kaum muslimin, hendaknya kita itu selalu membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai ada satu hari terlewat tanpa membaca Al-Quran. Hendaknya kita itu menjadi sahabatnya Al-Quran. Karena Rasulullah SAW sabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya. Namanya sahabat itu kan selalu bersama, Pak, ya. Keluar bersama, jalan bersama, sering bersamalah. Kalau seseorang jarang membaca Al-Quran, bisa-bisa ya tidak mendapatkan pertolongan nanti. Al-Quran tidak menjadi syafaat baginya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi amalan yang terus-menerus itu berat, tapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus, walaupun itu sedikit. Kemudian sebab yang kedua, kenapa istiqomah itu berat? Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan menyesatkan anak cucu Adam dan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim
wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku pasti benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Dan engkau tidak mendapati mereka kebanyakan bersyukur. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sebab yang ketiga, kenapa istiqomah itu berat? Adalah karena jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada yang buruk, menyuruh kepada malas, menyuruh untuk menunda kebaikan, menyuruh untuk berbuat maksiat, menyanyiakan kewajiban. Innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar selalu menyuruh kepada yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat, kenapa istiqomah itu berat? Karena jalan yang lurus itu hanya satu, sedangkan jalan yang menyimpang itu sangat banyak. Jalan-jalan menyimpang itu sangat banyak, sedangkan jalan yang lurus hanya satu. Oleh karena itu, Al-Quran dalam mengungkapkan jalan yang lurus itu menggunakan lafadz mufrad tunggal. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalanmu yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Sirat itu mufrad satu. Kemudian wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah di jalan Allah. Sabil itu satu, mufrad. Dan Al-Quran di dalam mengungkapkan jalan yang menyimpang itu menggunakan kata jamak, banyak. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Subul itu jamak dari sabil. Sehingga memang istiqomah itu berat, karena jalan-jalan yang menyimpang itu banyak, jalan yang lurus hanya satu. Berarti banyak lawan satu ya. Kemudian sebab berikutnya adalah karena yang menjadi tolak ukur adalah akhirnya atau penutupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Maksudnya tergantung akhirnya gimana? Maksudnya adalah tergantung akhir kehidupannya itu baik atau buruk. Penutupnya itu amalannya baik atau buruk. Tolak ukurnya di situ. Dan orang kalau selalu istiqomah, insya Allah akhir hayatnya itu ditutup dengan kebaikan. Orang yang hari-harinya waktunya selalu istiqomah, melaksanakan sholat berjamaah, baca Al-Quran, menjauhi maksiat, insya Allah di akhir hayatnya juga begitu. Tapi kalau orang itu tidak istiqomah, maka kemungkinan akhir hayatnya juga buruk. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa saja kiat-kiat agar kita istiqomah? Kiat yang pertama adalah memahami dua kalimat syahadat dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah."
Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Tafsiran perkataan yang teguh adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian kiat yang kedua adalah mengkaji Al-Quran dan merenungkan maknanya. Qul hu lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar untuk orang yang beriman. Kiat yang ketiga adalah selalu rajin berdoa kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah agar kita diteguhkan di atas agama dan ketaatan, agar kita dijadikan orang yang istiqomah. Di antara doa yang hendaknya kita panjatkan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang lain diantaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian kiat berikutnya adalah beramal dengan ikhlas, berusaha beramal dengan ikhlas gitu Pak ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Para ulama mengatakan maka lillahi yabqa. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas itu akan langgeng, kekal. Kiat berikutnya adalah continue atau terus-menerus dalam beramal walaupun amalnya sedikit. Jadi yang penting terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Kiat berikutnya adalah rajin introspeksi diri. Apa saja yang telah saya amalkan ya selama hidup ini? Apakah banyak maksiat atau banyak taatnya? Apakah waktu-waktu selalu saya isi dengan hal-hal yang sia-sia? Bagaimana satu hari penuh ini? Apakah kewajiban ada yang saya tinggalkan? Apakah kewajiban kurang sempurna? Hari ini maksiat apa yang saya kerjakan? Amalan sunnah apa saja yang saya tinggalkan? Nah, begitu ya, selalu introspeksi diri. Nah, itu akan mendorong kita untuk istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah ia usahakan atau persiapkan untuk hari esok. Maksudnya untuk hari kiamat. Hari kiamat dikatakan esok, Pak. Besok, Pak, dekat, Pak. Karena setiap apa saja yang akan datang, pasti datang, itu dekat, Pak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kiat yang terakhir adalah berteman dengan orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian selalu bersama dengan orang yang jujur. Kalau selalu bersama dengan orang yang jujur, kita akan ketularan insyaallah. Jujur, Pak. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil.
seseorang itu akan mencocoki kebiasaan sahabatnya. Maka dari itu hendaknya kalian memperhatikan siapa yang menjadi sahabat kalian. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahabat itu akan menarik. Jadi sahabat itu bisa mempengaruhi, Pak. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu atau cerita-cerita seperti itu. Orang yang tadinya baik karena sahabatnya buruk, akhirnya dia jadi buruk juga, rusak juga. Kaum muslimin wal muslimat, kaidah berikutnya al-qaidatu tsaminatu wassalasun, kaidah yang ke 38. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah pun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat zarrah pun, maka dia akan melihat balasannya. Kaidah ini diambil dari surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat zarrah, zarrah itu artinya semut yang kecil, semut yang paling kecil. Sebagian ulama mengatakan zarrah itu adalah butiran tanah yang kecil. Sebagian ulama yang lain mengatakan zarrah itu adalah butiran debu yang kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung, ya. Maka dia akan melihat balasannya, baik itu dibalas di dunia, di akhirat, atau dibalas di dunia dan akhirat. Kalau orang yang kafir, balasannya di dunia saja, Pak. Kalau orang yang beriman, dibalas di dunia dan akhirat. Begitu juga siapa yang melakukan keburukan walaupun sekecil dzarrah, maka dia juga akan melihat balasannya di akhirat atau di dunia dan akhirat. Jadi kaum muslimin, jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan juga jangan sampai meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun. Faman ya'mal wa man ya'mal, man di sini menunjukkan umum, berarti umum, man siapa saja. Jadi tidak hanya untuk orang kaya, Pak, ya, tapi untuk orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, siapa saja. Berbeda dengan hukum buatan manusia. Mungkin saja pilih-pilih. Contohnya begini, misalnya yang berbuat buruk itu adalah yang berbuat jahat adalah pejabat atau orang kaya, Pak. Maka dia dihukum dengan hukuman yang ringan, atau bahkan mungkin tidak dihukum. Karena dia pejabat, karena dia kaya, punya uang. Tapi kalau yang berbuat jahat itu orang miskin, Masya Allah, hukumannya berat. Hukum tumpul ke atas hanya tajam ke bawah. Berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sangat adil sekali. Maka kaum muslimin, ayat ini tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, adalah motivasi
penyemangat atau dorongan untuk kita untuk selalu melakukan kebaikan dan tidak meremehkannya walaupun kecil, serta dorongan bagi kita untuk melakukan untuk menjauhi keburukan sekecil apapun, karena pasti akan ada balasannya. Kemudian yang ketiga, janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kalau kita menyepelekan atau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi atau khawatirnya kita akan terhalangi dari kebaikan-kebaikan. Masa sedekah hanya 1.000, sedikit sekali, atau 2.000, nanti sajalah kalau sudah punya 200.000. Tapi ternyata uangnya kepakai terus, sudah ada 200.000, aduh buat beli ini, buat beli itu, akhirnya tidak pernah sedekah sampai mati, Pak. Kemudian kaum muslimin perlu kita ketahui agar kita semangat melakukan kebaikan walaupun kecil, Pak, bahwasanya balasan kebaikan itu pasti lebih baik, berbeda dengan balasan keburukan, setimpal gitu saja, adil. Allah Subhanahu wa taala firman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan menyediakan baginya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Maksudnya di dunia itu, Pak. Balasan di dunia itu hidupnya baik, bahagia. Walaupun dia mungkin miskin tapi tenang, bahagia. Banyak orang-orang miskin, Pak, ya, faham sunnah karena mereka beriman dan rajin beramal saleh, tenang, dapat musibah sabar, dan itu bahagia. Tapi ada orang-orang yang kaya, apalagi duitnya banyak, bunuh diri. Sedangkan yang miskin ini tidak pernah bunuh diri. Berarti dia lebih bahagia. Karena beriman dan beramal saleh. Ya, kesedihan ada, tapi kan ketenangannya lebih banyak. Semakin beriman dan bertakwa, maka kebahagiaannya semakin besar. Kemudian balasan di akhirat adalah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan balas mereka di hari kiamat, maksudnya dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Wah, tidak ada tandingannya, sudah, Pak. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Berbeda dengan perbuatan buruk. Siapa yang berbuat buruk, maka dia dibalas dengan yang semisalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, berbuat baik itu banyak sekali macam-macam. Kalau jalan yang lurus memang satu, seperti yang disampaikan tadi. Tapi kalau untuk berbuat baik itu banyak macam-macam. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mungkin sebagian orang semangat beramal di sini, lemah di sini. Sebagian orang yang lain malah justru semangat di sini. Di antara bentuk berbuat baik adalah berbuat baik kepada hewan, baik itu kepada kucing, anjing, ayam, atau kambing dan yang lainnya. Jadi misalnya kita melihara ayam, diberi makan, dirawat dengan baik, tidak menzaliminya, berpahala. Zaman dahulu ada seorang laki-laki, singkat cerita, Pak, ya, dia masuk ke dalam sumur, ambil air, lalu diminumkan ke anjing yang sangat kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya.
Begitu juga zaman dahulu, pada zaman Bani Israel, ada seorang pezina masuk ke dalam sumur memberi minum anjing yang kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dan juga di zaman dahulu ada seorang wanita mengurung kucing. Dia tidak memberinya makan atau minum sampai kucingnya mati. Maka dia pun dimasukkan ke neraka gara-gara perbuatannya tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dosa kecil seperti apapun jangan kita remehkan. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka mengatakan, betapa celakanya kami. Kitab apa ini? Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Yang kecil dan yang besar semuanya dicatat. Dan mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan di dunia tertulis. Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi seorang pun jua. Kemudian juga dosa-dosa kecil jangan diremehkan, karena kalau dikerjakan terus-menerus dia akan menjadi dosa besar. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena kalau dia dikerjakan terus-menerus maka dia akan membinasakan. Jadi dosa besar itu ada memang utuh satu ya, dikerjakan satu dosa besar, misalnya berzina, minum khamr. Tapi ada juga dosa besar itu sebabnya adalah dosa kecil yang dikerjakan terus-menerus. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Belum isya Pak ya? Tinggal berapa? Oh. Masih lama. Kaidah yang berikutnya, insyaallah satu lagi. Al-qaidatu tasi'atu wa thalathun. Kaidah yang ke-39. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka segeralah kerjakan pekerjaan yang lain. Dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaklah engkau berharap. Fa idza faragta fansab. Ayat ini ada 3 tafsiran, Pak. Tafsiran yang pertama adalah apabila kamu selesai mengerjakan pekerjaan dunia, maka segeralah kerjakan pekerjaan akhirat. Contohnya kita selesai bekerja, maka segera kita kerjakan pekerjaan akhirat seperti membaca Al-Quran, menuntut ilmu, salat dan yang lainnya. Tafsiran yang kedua adalah apabila kamu selesai mengerjakan amalan yang wajib, maka segera amalkan amalan yang sunnah. Selesai mengerjakan sholat yang wajib, sholat maghrib misalnya, maka segera amalkan amalan yang sunnah, zikir, sholat sunnah rawatib, ba'dal maghrib, ba'diyah, kemudian yang lainnya, sehingga tidak ada waktu yang dibuang-buang, tidak ada waktu kosong atau nganggur.
Kecuali kalau sangat lelah Pak ya, atau ngantuk, maka tidak mengapa tidur, istirahat. Silahkan istirahat dan tidur. Dan istirahat serta tidur itu pun bisa bernilai ibadah, berpahala, jika niatnya baik dan benar. Contohnya niat istirahat dan tidur itu supaya badannya kuat, sehat, nanti semangat kembali salat dan beribadah yang lainnya. Kalau tidak ada niatan itu ya tidak ada pahalanya. Kalau niatnya buruk ya juga dapat dosa berarti. Tergantung niatnya Pak. Bisa berpahala, bisa berdosa, bisa tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Kalau niatnya istirahat dan tidur supaya nanti semangat bermaksiat. Tafsiran yang ketiga adalah apabila kamu selesai mengerjakan suatu ibadah, maka segeralah kerjakan ibadah yang lainnya. Itulah Islam ya Pak ya. Itulah ayat Al-Quran surah apa ini? Asy-Syarh ayat 7 ini memerintahkan kita untuk selalu bersemangat, bersungguh-sungguh, bersegera dalam kebaikan dan tidak bermalas-malasan. Fa idza faragta fansab. Fansab itu dari kata nasaba. Nasaba itu artinya bersusah payah. Jadi memang hidup di dunia ini harus bersusah payah Pak, kalau kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Namun kaum muslimin, Allah juga mengatakan dalam ayat setelahnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaklah engkau berharap. Ini menunjukkan bahwasanya selain bersusah payah, selain bersungguh-sungguh dan tidak malas-malasan, hendaknya kita juga berharap hanya kepada Allah, bergantung hati hanya kepada Allah, tidak berharap kepada orang lain, tidak bergantung hati kepada diri sendiri, kesungguhan diri dan yang lainnya, tapi berharapnya hanya kepada Allah. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan berhasil. Dua-duanya harus terpenuhi, bersungguh-sungguh, bersusah payah, dan berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika, ini didahulukan daripada farghab. Di samping memang ini menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran Pak ya. Karena kan alam nashrah laka sadrak, kaf sukun Pak. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Berikutnya fa inna ma'al usri yusra, ra inna ma'al usri yusra gitu ya. Fa idza faragta fansab, sab, wa ila rabbika farghab. Masa farghab wa ila rabbika, jadi kurang indah. Makna yang lain adalah lil hasr, untuk pembatasan. Jadi berharap itu hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia hanya sebab atau perantara. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka didahulukan daripada nasta'in, daripada na'budu. Ini untuk pembatasan, sehingga maknanya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau, dan hanya kepadamu kami minta tolong, tidak minta tolong kepada selain Engkau gitu. Adalah para nabi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut,
dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Jadi para nabi itu bukan hanya bersegera dalam kebaikan, tapi mereka juga berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, waktu itu sangat mahal, jangan sampai kita buang-buang, jangan sampai kita bermalas-malasan. Allah sampai bersumpah wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asr itu artinya demi waktu, demi masa. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu sesuatu yang istimewa, atau sesuatu itu adalah sesuatu yang agung, atau sesuatu yang penting, yang hendaknya kita merenungkannya, memikirkannya. Wal fajr wal adiyati dhabha wan nazi'ati gharqa wal Qur'anil Majid, gitu Pak ya, banyak sekali. Baik kaum muslimin wal muslimat, kajian sini mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.